Let your food be your medicine. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Ica Rizky kembali hadir menjumpai Anda dalam program Stetoskop. Seperti biasa, kita akan membahas banyak sekali masalah hubungan antara kesehatan dengan makanan. Dan untuk malam hari ini spesial sekali para pemirsa. Untuk Anda terutama yang memiliki anak yang masih duduk di bangku sekolah, malam hari ini kita akan membahas bagaimana kiat ataupun cara memilih jajanan yang sehat untuk putra-putri Anda. Dan di studio telah hadir para ahli ataupun pakar yang akan berbagi banyak sekali informasi kepada kita mengenai tips untuk memilih jajanan ataupun makanan yang sehat. Dan di sebelah kanan saya sudah hadir para pemirsa. Selamat malam kepada Bapak Yohanes Kristianto MFT. Selamat malam. Selamat malam Bapak. Dan di sebelahnya juga sudah ada ibu yang cantik sekali pada malam hari ini, Ibu Bahyar Bakri SKM MKes. Selamat malam. Ya. Dan pemirsa, Pak Yohanes dan Ibu Bahyar ini merupakan dosen pengajar di Politeknik Kesehatan Malang di jurusan gizi. Ya. Dan malam hari ini Bapak dan Ibu kita khusus akan membahas dan menjelaskan ke pemirsa mengenai kiat ataupun tips memilih jajanan yang sehat khususnya buat pemirsa yang memiliki putra-putri yang masih duduk di bangku sekolah. Mungkin saya ingin bertanya dulu ke Pak Yohanes, Pak. Ya. Pemirsa di rumah ini mungkin masih bingung nih Pak tentang pengertian makanan atau jajanan itu seperti apa yang disebut dengan jajanan. Apakah yang dikemas saja ataukah yang dijual seperti biasa di tradisional itu juga bisa disebut dengan jajanan? Saya kira jajanan ini punya satu pengertian yang cukup luas ya. Artinya banyak sekali makanan-makanan yang kita klasifikasikan kepada kelompok jajanan. Tapi menurut definisi dari asalnya kira-kira begitu. Iya. Makanan jajanan itu makanan yang dimakan dalam porsi yang jumlahnya lebih kecil daripada makanan biasa dan biasanya diberikan di sela-sela makanan utama. Biasanya kita akan makan itu kan makan pagi, makan siang sama makan malam. Bisa disebut dengan camilan Pak? Ya bisa, nama lainnya snack atau kudapan atau selingan. Jadi kalau biasanya diberikan antara makan pagi makan siang itu disebut mid morning ya, mid morning snack. Sedangkan yang biasa dimakan siang antara makan siang makan malam itu disebut mid afternoon snack. Biasanya ya kudapan itu bentuknya beragam, mulai dari yang kemasan tadi, mungkin juga ada yang dalam bentuk tradisional. Tapi keduanya meskipun dalam kemasan ataupun tidak tetap disebut dengan jajanan. Ya. Kemudian ada tidak Pak Bapak Yohanes dan Bu Bahyar waktu yang tepat khususnya buat anak sekolah mengkonsumsi jajanan karena seperti yang kita ketahui di masyarakat sekarang kadang anak itu tidak dibiasakan untuk sarapan ketika berangkat ke sekolah, tapi justru dibawakan bekal atau diberikan uang jajan. Nah seperti itu. Fungsinya dari jajan ini sendiri seperti apa? Saya kira kalau untuk anak sekolah memang tepat sekali untuk mengkonsumsi jajan. Artinya begini, sebenarnya tidak anak sekolah saja, kita semua perlu jajan, makanan jajanan itu perlu. Karena pada waktu antara makan pagi dan makan siang itu kan jaraknya ya katakan kalau kita makan pagi jam 6:30, makan siang jam 12 itu kan 5 jam lebih, terlalu panjang. Jadi di antara waktu itu kita perlu makan karena makanan yang kita makan pagi itu kan diserap dalam tubuh itu kira-kira 3 jam ya, 3 jam. Jadi pada saat setelah 3 jam dari makan pagi itu harus terisi lagi karena ya kita mengalami krisis di situ, krisis energi gitu kurang lebih. Jadi kalau jam 9 jam 10 itu tidak ada makanan yang kita konsumsi maka ya tidak ada energi yang tersedia untuk aktivitas gitu. Sehingga khususnya anak-anak ini kan kalau pagi kan sering aktivitas fisiknya itu tinggi. Iya, karena anak sekolah juga aktivitasnya kadang lebih banyak ya Pak ya. Ini yang menyebabkan anak-anak kadang-kadang selama di sekolah kalau dia tidak dapat tambahan ya, itu dia jadi lemes gitu ya kan, banyak yang udah males, kelihatannya dia udah nggak mau, semangat belajarnya menurun barangkali. Benar. Tapi ini ada ini kalau dia pagi tidak makan, tidak sarapan ya tidak Bu, sarapan di rumah, mestinya jajanan yang dibekalkan itu harusnya yang mengandung gizi yang lebih lengkap mestinya, tidak sekedar gizi yang lengkap. Mungkin nih Bu Bahyar bisa dijelaskan ke pemirsa di rumah seperti apa yang dimaksud dengan jajanan lengkap yang itu ya? Gizinya lengkap. Oke. Jadi begini, sedapatnya memenuhi kebutuhan dia kan dia dapat makan kebutuhan sehari, misalnya dia butuh sekitar 1.500 kalori misalnya anak, tergantung usia ya. Nah ini
makan pagi itu minimal dia harus terisi sekitar 500 kalori misalnya. Untuk kalorinya aja. Tentunya harus mengandung protein juga, ada vitamin, ada mineral. Jadi sedapatnya seimbang gitu isinya. Jadi tidak hanya sekedar roti dengan isinya itu tanpa adanya Kayak sandwich sayur. ya. Ya, sandwich itu kan paling sering diberikan pada anak biasanya. Ini kadang-kadang kita lupa bahwa anak itu butuh vitamin dan mineral. Jadi harusnya ada di dalamnya yang mengandung vitamin seperti dari sayur atau buah. Bekali juga dia itu gitu ya. Iya, Nah ini yang harus kita sadari. Kecuali dia sudah makan di rumah. Tersedia tadi semuanya udah lengkap. Yang tambahan untuk selingan tidak seimbang mungkin tidak apa-apa. Hanya sebagai penambah energi yang Ya, paling untuk Benar. mengatasi Iya. krisis yang sementara banyak itu hari ya. tadi. Nanti di rumah Ya. makan siang dia dapat lagi yang lengkap itu. Ya, bekal itu paling tidak 2 macam ya. Bekal snack yang dimakan antara jam 9-10 itu mungkin Antara pada saat itu. istirahat. Dan satu lagi bekal makan siang kalau di sekolah tidak ada disediakan makan siang. Baik, mungkin Pak Yohanes dan Bu Meher bisa mencontohkan ke pemirsa. Kalau tadi Bu Meher sempat menjelaskan kebutuhan akan kalori. Mungkin pemirsa di rumah masih banyak yang bingung. Gimana ya supaya anak saya terpenuhi yang dimaksud kalori itu realnya seperti apa? Apakah Sumbernya. iya, apa saja sumbernya, berapa banyak porsinya, seperti itu. Oke, saya Ya, ini silakan. oke. Kalau untuk makan pagi ini kalau anak tergantung anaknya usia berapa ya. Kalau usia sekolah kita ambil aja rata-rata SD lah misalnya gitu ya. Misalnya satu kali makan pagi itu minimal 100 gram nasi. 100 gram. 100 gram itu kira-kira kalau kita Berapa entong, Bu? dengan entong itu entongnya penuh apa enggak ya? Kalau entongnya itu penuh, satu entong aja cukup. Satu Kalau entong. entongnya penuh loh ya. Kalau entongnya itu kadang orang ujungnya setengah kasih Kadang ada yang 2. cepung juga berpengaruh ya, Bu, ya? Berpengaruh. Jadi kira-kira kalau di piring itu dia setengah piring lah gitu. Setengah piring. Itu anak makan ya 100 gram nasi. Nah, kalau untuk makan pagi bisa 75 gram, tidak harus 100. Makan siang dia harus dapat 100 gitu. Kemudian untuk lauknya dia harus makan satu potong, cukup 30 gram aja kalau itu ayam. Berapa banyak sih 30 gram? Itu dagingnya aja ya kalau kita lihat. Tanpa tulang, Bu, ya? Tanpa tulang. Kalau Kurang kita bersih. dengan tulang harus lebih besar kita ngasihnya berarti. Jangan dihitung tulang itu. Kalau untuk telur kira-kira dia dapat lah telur itu separuh lah ya, separuh telur dia bisa diberi makan pagi loh. Untuk satu kali makan. Kalau makan siang dia harus dapat 1 butir kalau penggantinya. Siang lebih banyak ya berarti? Lebih banyak karena porsinya untuk makan siang itu kan minimal 40% ya. Dia dari kebutuhan sehari itu dimakan siang. 30 pagi dan malam. Siang itu lebih banyak sebenarnya, cuman orang Indonesia sering makan malam malahan lebih banyak ya. Karena kita Karena kesempatan mungkin- ketemu dengan keluarga. Benar. Dan terkadang malam justru terasa lebih lapar daripada pagi atau siang. Iya. Ya. Karena rasa gembira kita kumpul itu mempengaruhi nafsu makan kan? Benar. Nah, itu yang sering terjadi padahal di saat siang itu aktivitas tinggi harusnya konsumsi lebih banyak mestinya. Dan kalau Bu Meher ngomong tadi, pemirsa di rumah yang sekarang lagi makan, ini pas langsung berhenti, Bu, ya. Dan saya kembali lagi ke Pak Yohanes, Iya, Pak. iya. Kembali lagi ke jajanan tadi ya, Pak. Untuk anak sekolah sendiri nih, menurut Pak Yohanes, jajanan yang paling baik, Pak, dikonsumsi, apalagi ini usianya masih anak-anak. Ya, gitu. ya. Itu yang seperti apa? Jenisnya ya? Iya, jenisnya. Ya. Jadi begini, jajanan yang cocok untuk anak itu adalah jajanan yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, ini mungkin agak susah dimengerti. Cuman Apa itu? paling tidak kita harus tahu bahwa anak ini kan masih dalam masa pertumbuhan. Jadi paling tidak untuk pertumbuhan ini diperlukan energi dan protein yang cukup. Dari jajan pun kalau bisa itu kita penuhi. Nah, biasanya jajan-jajan yang tersedia itu kurang mengandung zat gizi yang bervariasi kan begitu ya. Sebenarnya lebih utama protein kalau anak-anak mestinya. Protein. Tapi yang tersedia seringnya karbohidrat ya, yang tinggi. yang- Mungkin bisa dicontohkan Pak Yohanes dan Bu Bahiter. Protein itu Pak yang ya. seperti apa contohnya? Protein itu kalau pengertian awamnya adalah semacam zat yang diperlukan untuk pertumbuhan. Ibarat membangun sebuah rumah gitu. Protein itu adalah batu batanya. Batu batanya. Dia kan sedang usia Bahannya, pertumbuhan, lagi iya, butuh iya. protein banyak memang. Nah, di makanan itu banyak di susu, ya, mungkin terus tempe, tahu. Sebenarnya lauk pauk, tapi untuk makanan yang terbuat dari tepung terigu itu juga banyaknya mengandung protein tinggi karena tepung terigu ini sendiri asalnya sudah berprotein tinggi. Protein Jadi tinggi. per berat yang sama kalau kita bandingkan dengan beras begitu. Tepung terigu kan menyediakan protein yang lebih tinggi daripada beras. Nah, tepung terigu ini biasanya ada di produk seperti donat,
Terus mungkin apalagi ya snack kita yang biasanya dari Turki itu. Kita bisa juga ya misalnya di kadang-kadang di warung gitu ya atau di mana di warung sekolah ya atau Iya, di kantinnya. di kantinnya lah gitu ya. Jarang yang menyediakan, memang lebih banyak sumber karbohidrat ya, digoreng ini apa. Kenapa tidak kita sediakan juga apa namanya jajanan yang tempe goreng atau Mendoan keripik tempe, mendoan, tahu diolah apa dikasih isi. Itu lebih bagus kita pilih daripada terlalu banyak karbohidrat ya. Walaupun dari terigu tadi memang banyak ya, jenis terigu itu banyak. Tapi jumlahnya jangan selalu rutin gitu, itu aja. Ya, memang seling juga ganti-ganti. kesalahan yang sering terjadi adalah itu. Snack itu bentuknya karbohidrat melulu. Iya. Misalkan es atau sirup itu kan kenyang Apalagi tapi sekarang kalau karbohidrat. kita lihat nih Bapak dan Ibu kalau di sekolah justru yang banyak Banyak. itu yang warna-warni. Ah, itu juga. Ya, Seperti yang itu. ya menyeramkan itu. Menyeramkan. Kalau bagi anak-anak itu sangat menyenangkan itu ya Pak. Menarik dia. Ya memang kita itu kadang-kadang makan bukan dengan pikiran apa yang seharusnya kita makan, tapi kita makan lebih banyak dengan mata kita. Kesenangan. Kesenangan. Iya, Mengutamakan yang menarik, yang warnanya menarik, yang baunya menarik itu yang kita makan, padahal belum tentu itu yang cocok dengan kebutuhan kita. Baik. Kalau ini Pak, untuk buah sendiri apakah juga bisa dikatakan Snack. Selingan? Iya, Ya, selingan. bisa. Cuma kadang-kadang kita itu kan budaya ya, budaya Indonesia lagi. budaya kita mungkin snack itu harus berupa buah. makanan kecil. Harus buah makanan. Padahal di negara-negara lain yang saya tahu itu mungkin di televisi atau di tempat yang membaca buku-buku itu orang terbiasa bawa pisang kemana-mana itu sebagai snack, enggak masalah, atau buah bir Atau buah apa. kita buat menjadi makanan Iya, selingan. iya. Banyak jenis buah kita buat, misalnya pisang salah satu. Pisang, apel. Kita buat lagi Iya. apel, jadi berupa jajanan kan bisa. Iya. Menjadi puding buah. Ya, saya bahkan pernah mendengar informasi di kantor besar di Jakarta itu ya. Suatu saat itu snack ya biasa seperti yang kita temui snack pada umumnya. Terus yang bosnya ini punya semacam inisiatif bagaimana kalau itu diganti dengan buah. Kenapa? Karena biasanya snack itu tidak habis. Iya. Begitu diganti dengan buah, tidak pernah sisa. Ya ini Lebih seger juga ya Pak ya, ya. karena kesegarannya, karena Snack dari sayuran kan juga bisa kan? Banyak kita bisa mengolah sayuran menjadi snack. ya. Baik, Kalau- nanti contohnya nanti Bu Bahir ya. Oke, baik. Nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Dan pemirsa, sesaat lagi Stetoskop akan kembali, jadi pastikan channel Anda hanya di Dama TV. Dan pemirsa, kembali lagi di Stetoskop bersama saya Ica Rizky dan juga Pak Yohanes dan Ibu Bahyar. Bu Bahyar, tadi kan sempat cerita sedikit tentang contoh makanan snack jajanan itu tadi. Kalau dari apa Bu? Keripik, mendoan, mungkin Ya. ada yang Yang sumber protein itu bisa kita ambil dari kacang hijau, misalnya kacang-kacangan apa saja kita bisa buat bubur ya, misalnya kalau bubur kacang hijau udah biasa Sudah di kita ya, umum ya. sudah umum banget, malah kadang-kadang ada yang tidak menghargai bubur kacang hijau padahal isinya sangat luar biasa. karena dianggap simpel ya Bu ya. Simple dan apa ya, murah Konvensional. barangkali ya, konvensional banget. Semua orang bisa membuatnya. Ya. Kita juga bisa buat dari apa namanya sumber sayur-sayuran ya. Sayur-sayuran kita buat snack. Kita buat sayuran, dibuat puding sayur. Puding belum sayur. ada. Oh, saya belum pernah coba, Bu, kalau kita- puding iya. sayur. Coba kita buat itu. Ya. Biasanya semua jenis sayur kah atau Bisa, semua jenis sayur bisa. Apa saja yang kita Atau paling inginkan. sederhana bikin jus ya. Jus sayuran campur itu paling ya. sederhana. Buah. Jus sayuran kita gabung dengan buah. Jus buah-buahan dengan sayur. Itu kayaknya kalau di luar negeri orang banyak loh minum jus sayur sehingga hijau sekali warna itu. Sayur itu sebenarnya makin mentah makin bagus loh kita makan karena kandungan gizinya masih sempurna. lebih banyak? Nah ini mungkin Bapak sama Ibu, kadang pemirsa di rumah tuh kalau udah jarang sekali yang suka dengan sayuran, tidak semua orang suka sayuran. Iya. Apalagi kalau dibikin jus, mungkin Jus nggak ada yang mau. ada yang melihat Nggak yang biasa. menyeramkan seperti itu. Ya, ya. Padahal jus cantik. sehat ya. Ya, Cantik sekali warnanya sayuran jus hijau itu. Saya pernah mencoba ini lidah buaya itu ya. Lidah buaya itu kan sangat menyehatkan, tidak saja untuk obat-obatan tapi juga banyak mengandung zat aktif itu. Jadi dia kalau kita campur dengan tomat, kemudian dikasih es, terus dikasih gula, kemudian dikocok dengan blender seperti orang membuat pop ice itu busanya bagus sekali, naik seperti pop ice, persis seperti pop ice pabrikan yang dijual-jual itu. Jadi dan nilai gizinya enggak kalah ini, Iya. karena ada tomat, ada lidah buaya, dan Iya. di situ yang jelas pasti gulanya murni. Gula ini Iya. penting untuk anak-anak, untuk energi anak-anak pada saat haus di siang hari. Sebenarnya justru kalau semakin campuran semakin bagus karena dengan campuran kita mendapatkan gizi yang
lengkap Bervariasi gitu ya. bervariasi banget. Jadi kalau jangan membuat jus satu macam, makanlah jus yang terdiri dari bermacam-macam isinya. Itu yang lebih bagus. Minum jus apa saja, jus buah atau jus apa itu. Ini mungkin bisa jadi masukan juga untuk pemirsa di rumah, Ya. yang mungkin di rumah nih Pak Yohanes ya punya tanaman lidah buaya, jangan dijadikan hiasan saja, Iya, tapi bisa dicoba resepnya dari Pak Yohanes Tidak tadi. hanya untuk rambut loh. Cuman Bu. iya. catatannya Kita tahunya itu. lidah buaya yang untuk jus itu harus agak yang besar. Oh gitu. Ukuran. Ya paling tidak umurnya 6 bulan. Kalau bisa jenisnya jenis Barbadensis atau Chinensis yang cukup besar, pelepahnya itu sehingga pada saat dibelah itu dagingnya kelihatan banyak gitu. Tapi Banyak kalau lidah buaya yang masih Kecil. umurnya 1 bulan 2 bulan itu kan kelihatan air tok itu. Iya, dagingnya Mungkin belum. kurang bagus ini. Kurang bagus tuh dibikin jus tadi ya Pak ya. Ya, tunggu sabar dulu 6 bulan. Kita kadang-kadang merasa minum jus itu kan jusnya lidah buaya kayak lendir gitu ya. Itu yang kayaknya nggak biasa. Sebenarnya kalau anak-anak kita dibiasakan dari kecil, anak-anak itu kalau dia biasa mendapat beraneka jenis variasi bahan makanan, ini ada tertanam di memorinya. Setiap dia makan itu lagi, dia bisa menerima. Yang membuat anak-anak tidak bisa menerima adalah karena dari kecil dia tidak pernah dapat variasi bahan makanan. Nah ini ibu-ibu atau pengasuh itu kadang-kadang memberikan doktrin ke anak itu ini makan ini karena ini enak. Nah, seharusnya tidak begitu. Makan ini karena ini menyehatkan. Misalkan wortel gitu ya. Berarti salah selama ini ya Pak ya. Ya, itu sehingga saya anak cenderung kira- mencari enak, dia lupa nyari Ya, kebutuhan. saya kira itu satu hal yang perlu Doktrin ya, dibetulkan. semacam doktrin. Jangan sampai memberikan sesuatu itu karena enaknya dulu, tapi karena ditonjolkan. perlunya dulu. Karena sehatnya dulu, Iya. baru Ya, enaknya. anak sekarang saya kira jarang yang suka apa ya makan tomat langsung, makan wortel langsung itu jarang. Tapi Jauh kalau lebih sehat. mungkin kita mau lebih sehat, harusnya anak itu terbiasa makan tomat langsung, makan wortel langsung. Baik, kita kembali lagi ke jajanan tadi ya Pak Yohanes ya. Kalau tadi membiasakan anak untuk hidup sehat dengan alami, kalau sama ini kembali ke jajanan di sekolah, itu kan banyak sekali yang mulai tadi warnanya yang bervariasi, serem, ya. kemudian makanan kemasan. Ya, Bagaimana ya, memilih? ya. Nah, ini mungkin bisa diberikan kiatnya ke pemirsa di rumah yang memiliki putra-putri. Kadang tidak membekali dengan bekal untuk berangkat ke sekolah, tapi dengan memberikan uang jajan. Ya, ya. Nah, seperti apa Ya. jajanan yang harus dipilih oleh si anak ini, Pak? Oke. Ya. Ya kurang lebih ibu-ibu dan pemirsa yang di rumah, kalau kita tidak sempat memberikan makanan jajanan sendiri, setidaknya anak itu kita beri satu pengertian apa yang harus dibeli. Ini yang paling penting ini. Dan karena itu masih dalam usia yang muda, kita tidak hanya mengatakan, tapi sekali waktu kita menunjukkan. Jadi kita mungkin pergi ke sekolahnya, lihat apa yang tersedia. Karena kadang-kadang kita akan belilah ini, padahal di sekolah tidak ada kan Nggak percuma. ada. Betul. Nah, secara umum paling tidak yang boleh dibeli itu pernah kita lihat. Jadi pada saat kita ngomong, oh ini loh dek atau nak ini beli, ini jangan, ini beli, ini jangan. Nah, kalau ngelihat jenisnya ya, jenisnya paling tidak ya kita lihat dulu penampilan umum dari makanan itu. Kalau kita ngomong makanan itu variasinya kan banyak sekali. Tadi ya ada yang kita sebutkan yang tradisional, ada yang bikin jus juga ada mungkin di sekolah, dan yang belum kita singgung tadi yang pabrikan ya. Yang pabrikan itu juga macam-macam yang dibuat oleh makanan pabrik besar, berarti di situ ada label-label. Ada juga yang dibikin oleh pabrik kecil atau industri rumah tangga yang mungkin labelnya tidak selengkap dari pabrik besar tadi. Nah, ini saya kira berbeda cara memilihnya sendiri. Iya. Baik Pak Yohanes, mungkin bisa diberikan contoh makanan yang layak untuk dikonsumsi oleh anak supaya anak ini juga terbiasa memilih makanan yang baik untuk dirinya. Contohnya kalau saya pernah baca di artikel, kalau makanan itu berlendir, berarti sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, selain itu apakah ada mungkin perubahan warna yang seperti apa? Penempatan fisik. Ya. Kalau ini yang makanan makanan tradisional ya. Iya. Dulu. Ya, yang tradisional berarti baik yang tradisional maupun yang pabrikan. Kita harus memperhatikan kondisi umumnya. Kondisi umum itu penampilan umum. Maksudnya begini, penampilan umum itu harus normal, warna, rasa, aroma, tekstur harus normal. Kalau dia dikemas berarti kemasannya juga harus normal. Jadi penampilan umum itu sangat memberikan parameter ya, menunjukkan parameter yang harus kita pahami dengan jelas dia bisa mencerminkan kondisi makanan. Kalau misalkan ini harusnya warnanya kuning tapi kok ini pucat, nah itu juga sudah bukan normal lagi. Atau ini harusnya kuningnya normal tapi kalau kuningnya menjadi sangat kuning,
seperti tahu. Kalau sekarang ini Pak Yohanes dan Bu Bahir, yang paling sering ini di sekolah itu kan yang pentol kecil-kecil ya. Itu kadang ada sausnya yang susah sekali hilang. Bahkan di tangan pun sudah dicuci dengan sabun. Zat pewarna ya. Itu susah hilangnya. Nah, itu seperti apa? Ya normalnya itu kan tidak begitu ya. Jadi namanya bahan pewarna yang pewarna makanan itu pewarna makanan yang diperbolehkan kalau itu mengenai baju atau mengenai tangan tidak itu, akan meninggalkan bekas. Ya, tidak meninggalkan bekas. Segera hilang begitu dibersihkan. Tapi itu kan kriteria tidak normal. Kita dari penampilan pun kadang-kadang sudah harus bisa mengenali bahwa ini terlalu merah, menyala, berpendar. Biasanya bahan makanan yang terlarang itu berpendar. Ya. Jadi kalau itu kelihatan tidak normal, harusnya normalnya merah biasalah saus itu. Tapi kalau itu terlalu merah, menyala, berpendar, ya itu hati-hati kita. Perlu dipertanyakan Perlu ya, dipertanyakan. Ya. Paling banyak makanya kita tes aja ke tangan gitu ya. Kalau rasanya aku oleh bisa lengket, ya kita sebagai orang tua harusnya hati-hati mengingatkan anak-anak. Ya. Kalau Anda anak-anak kalau nanti sausnya itu melengket di tangan merahnya, coba dites aja sendiri gitu. Jadi kita beri kesempatan anak untuk belajar sendiri. Jangan kita doktrin, misalnya kita marahin, itu jangan itu ya, tapi dia nggak tahu ya. Tapi suruh dia tes, nanti kita kasih tahu. Kalau itu untuk artinya rasa sendiri, Pak Yohanes dan Bu Bahir, apakah untuk makanan yang tidak bisa dikonsumsi atau tidak layak dikonsumsi, ada bedanya dengan makanan yang layak untuk dikonsumsi dari segi rasa, manisnya mungkin? Ya, jadi makanan yang normal adalah rasanya normal. Ini. Rasanya normal. Kalau gado-gado rasa bakso nggak normal ya Pak ya? Artinya kalau ada sedikit penyimpangan di bau katakan begitu ya, itu jangan sampai itu. Karena itu sudah indikasi ada pembusukan. Seperti tadi disinggung ada lendir, berarti lendir itu produk dari mikroorganisme di situ. Jadi kalau ada lendir itu hati-hati itu. Biasanya kalau kita belah kemudian seperti ada benang putih ya, atau bening itu, maka itu adalah indikasi pembusukan itu. Jadi memang anak-anak harus kita tunjukkan, jangan hanya diberitahu, tapi kita harus menunjukkan. Berarti mungkin pertama kali untuk pemirsa di rumah yang memiliki putra putri bisa ikut ke sekolah mengantar anaknya sedapatnya sambil begitu. melihat ya. Harus. Gitu. Tapi kalau mereka sudah lebih umurnya sudah lebih besar, misalnya udah SD kelas 3 ke atas, kita beri di rumah pelajaran aja kepada dia, kita ingatkan. Dia bisa menentukan sendiri, memilih. Kadang-kadang ibu kan udah nggak sempat, kalau udah gede udah percaya kepada anaknya. Jadi melalui pendidikan di rumah kita kasih tahu apa yang nggak boleh. Misalnya tadi Pak Iyo mengatakan bahwa terjadi pembusukan untuk ini ya rasa itu misalnya, bau, aroma dan sebagainya. Secara fisik itu memang perubahan banyak terjadi, itu misalnya bentuknya yang tadinya harusnya kokoh, dia menjadi bergerigi, harusnya tidak. Ini menjadi bergerigi. Ada lendirnya juga tadi ya Bu ya. Dan sebagainya, pokoknya apa saja. Pisang harusnya kan kaku gitu bagus. Nah kalau dia sudah warnanya berubah jadi hitam, ini kan sudah nggak bagus. Bagaimana kalau misalnya ini Bu, saya juga pernah membaca sebuah artikel tentang penambahan zat tertentu pada makanan, makanan tradisional khususnya, seperti contohnya pisang goreng, kita mencontohkan seperti itu, yang harusnya sudah 1 minggu, udah 3 hari, pasti sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Ini dipertahankan karena diberi zat tertentu sehingga tampak seperti baru. Pengawet. Ya, itu membedakannya bagaimana? Membedakan pengawet, Pak ya. Ya tidak saja pada pisang goreng mungkin ya, tapi pada produk lain yang sering mungkin penjual itu tidak tahu bahwa itu membahayakan. Dia pengennya adalah bahan makanan itu awet dan dibeli gitu ya. Dan yang paling parah adalah dia tidak tahu kalau dia melakukan sesuatu yang berbahaya. Seperti contoh yang dulu sering diungkap oleh mass media itu, penjual pun ditanya apakah ditambahkan formalin, maaf pada saat formalin ramai dulu, mungkin penjual menjawab tidak. Tapi kalau ditanya apakah ditambahkan obat mie, lah baru dia iya saya tambahkan. Istilahnya obat mie. Ya. Baik Pak Yohanes dan Bu Bahir, nanti kita kembali lagi ngobrol masalah tentang zat pengawet. Ya. Dan pemirsa, semakin seru saja obrolan kita, jadi pastikan channel Anda jadi Dama TV. Saat lagi Stetoskop akan kembali. Kembali lagi di Stetoskop pemirsa, dan Pak Yohanes, kita masih melanjutkan lagi tadi ngobrolan tentang zat pengawet. Iya. Itu seperti apa Pak, makanan dengan zat pengawet? Karena kalau yang kita tahu sekarang justru mungkin tidak hanya zat pengawet aja yang ada dalam jajanan ya, yang warnanya menyeramkan tadi tuh mungkin ada zat pewarnanya juga. Ya, salah satu hal yang perlu kita waspadai selain pengawet tadi itu adalah pewarna memang. Karena seperti tadi kita singgung di depan bahwa kadang-kadang kita makan itu bukan dengan
keinginan bahwa itu harus kebutuhan, maksud kebutuhan. saya memenuhi kebutuhan, tapi kita lebih menggantungkan pada itu menarik apa enggak. Benar. Iya. Jadi yang warnanya terlalu menyeramkan, yang berpendar, ya itu memang harus kita waspadai. Terus parameter lain adalah kita perlu cek kalau misalkan kita rasakan kemudian meninggalkan bekas yang di mulut yang rasanya lain gitu ya, pekat atau pahit gitu. Nah, itu pahit. juga saya kira Pada umumnya pahit perlu yang diwaspadai. Pahit. Itu yang apa Bu? Pahit, Yang banyak getir mengandung apa ya? zat pewarna. Pewarna? Pewarna, ya. Nah, pewarna pahit dan Terus lidah itu akan berwarna sesuai dengan warna makanan itu. Berarti ya, kalau nempel di merah lidah. ya merah gitu ya. Merah, ikut merah dia. Jadi Kuning ya kuning gitu. itu indikasi bahwa pewarna itu barangkali bukan pewarna makanan yang diperbolehkan. Iya. Karena sebenarnya pewarna makanan yang diperbolehkan itu kan untuk Malah ikut menarik hilang. makanan itu biar lebih menarik ya. Tetapi kalau itu berlebihan ya artinya betul-betul sangat intensitas warnanya itu sangat tinggi. Ya itu tadi jadinya di lidah warnanya menjadi merah sesuai dengan biru atau sesuai dengan warna yang lain. Baik, Pak Yohanes dan Bu Bahyar, bisa dijelaskan mungkin ke pemirsa yang memiliki putra-putri juga, dampaknya apa ini kalau makanan yang seperti ini dikonsumsi hampir setiap hari atau dijadikan sebagai jajanan utama putra-putri pemirsa di rumah? Ya. Saya kira dampak yang jangka pendek mungkin tadi Belum kita singgung ya, kelihatan mungkin terjadi apa namanya mulut Nggak nyaman gitu yang aja. rasanya tidak nyaman ya. Kalau kita minum itu kan harusnya enak yang kita dapatkan. Tapi kalau aftertaste-nya yaitu rasa setelah minum itu justru pahit atau yang lain, nah itu dampak jangka pendek. Namun yang paling penting adalah dampak jangka panjang yang harus kita pikirkan. Bahan racun itu kan barangkali tidak langsung bereaksi, tapi terjadi penumpukan dalam jangka yang panjang. Ada ini Pak mungkin efek instan, apa seperti diare? Bisa atau jadi muntah-muntah? seperti itu. Kalau kita tidak tahan bisa muntah, bisa iritasi ya, itu kan bahan-bahan yang keras itu. Makanya ini juga bertentangan dengan teori bahwa makanan jajanan itu harus bervariasi. Maksudnya di sini kita tidak boleh makan makanan itu terus karena selain nanti kebutuhan zat gizi yang lain tidak terpenuhi, maka efek itu akan lebih cepat datangnya. Sehingga yang paling benar adalah makan makanan jajan yang bervariasi. Kalau hari ini kita minum katakan jus buah tadi dengan donat gitu ya, mungkin besok snacknya jangan itu lagi. Diganti ya Pak ya. Iya, dengan yang lain. Baik, gitu. selain zat pengawet, kemudian zat pewarna, apalagi Pak yang kira-kira ini berbahaya dan sering sekali dijumpai untuk masa sekarang ini di jajanan Perasa. anak-anak? Ya, perasa ya. Perasa itu suatu teknologi yang dia hanya ingin memberikan kepuasan saja di lidah. Di lidah ini kan ada beberapa rasa dasar ya, rasa manis, rasa asin, rasa asam, rasa pahit dan rasa umami. Rasa-rasa itu dipuaskan dari komponen bahan makanan. Tetapi teknologi sekarang telah mampu membuat suatu bahan sintetis yang bisa memuaskan rasa itu. Jadi sebenarnya dia adalah bukan makanan, bukan bahan makanan, tapi bahan sintetis yang terasa seperti makanan. Mungkin bisa dicontohkan Pak ke pemirsa di rumah. Di mana itu adanya ya? Iya, contohnya di mana saja? Barangkali Banyak. kita kenali di snack Bu, ya, yang paling Makanan banyak. kemasan Ya, berarti Pak makanan ya? kemasan yang dikemas dengan plastik gembung gitu, yang biasanya harganya murah. Oh iya. Gitu. Ya, mohon maaf ini bukan berarti itu kurang bagus, tidak, tetapi paling tidak kita harus waspada. Kalau yang kita cari adalah zat gizi, itu bukan zat gizi. Yang ingin kami tekankan adalah itu bukan zat gizi. Nah, karena itu adalah teknologi untuk memuaskan lidah saja, maka kita harus lihat di ingredientnya. Bahan untuk penyusun makanan itu kan ditulis di labelnya ya. Labelnya itu akan menyebutkan. Kalau pabrikan mungkin ada label, tapi kalau dia banyak kan sekarang industri rumah Ya. tangga. Kalau Ada kemasan tapi tidak ada label. Kalau Jadi yang bingung biasanya gitu ya. teknologi perisa tadi, teknologi penambah rasa tadi, biasanya itu untuk pabrikan nggak ya biasanya. Jadi dia label. Oh, contohnya ini misalnya keripik singkong rasa keju, rasa Barbecue. barbecue, Ya, rasa ya. Iya, termasuk keju itu. gitu. Ya. Itu banyak sekali. Nah, itu apakah benar-benar keju, benar-benar ayam, ada rasa ayam, rasa sapi, rasa ini ya. Nah, itu apa yang terjadi Ya sebenarnya? Itu kan sebenarnya seperti kalau itu. kita pengen lebih aman, kalau saya ini. Belilah yang
jelas Atau beli sumbernya. singkong ditambah keju sendiri Ya, ya gitu ya. Sendiri. Paling Nah, aman yang gitu. paling aman sebenarnya makanan itu adalah yang ada labelnya memang. Pabrikannya ada label, jelas ingredientnya apa, kan itu di bawah pengawasan biasanya pemerintah. Ya. Jangan beli yang bebas begitu. Kadang kita nggak tahu isinya apa. Mungkin Itu yang banyak. ini sehubungan dengan label tadi ya Pak Yohanes dan Bu Bahya. Mungkin pemirsa di rumah ini sendiri kadang membeli makanan yang notabene itu adalah makanan kemasan, tidak begitu memperhatikan Apa label labelnya. ataupun kita mengenal dengan tanda kedaluarsa. Ya. Karena yang penting itu anaknya suka, atau lagi kalau belanjanya bersama anak-anak kan langsung ambil-ambil saja. Ya, Iya. ya. Itu juga Jadi banyak. tanggal kedaluarsa ya. Benar. Kalau kita lihat di masyarakat ada 2 klasifikasi besar, yaitu makanan pabrikan maksud saya, yang kemasannya biasanya labelnya lengkap, dan makanan yang industri rumah tangga yang kemasannya biasanya labelnya nama, hanya isi nama. ada SP atau sertifikat penyuluhan dari Dinas Kesehatan atau PRT. Paling tidak itu aja. itu sudah cukup. Kadaluarsanya untuk Di jarang. jaminan bagian keamanan. mana? Mungkin Pak Yohanes atau Bu Di Bahya. labelnya. Langsung di plastik biasanya, plastik, di plastiknya judul atau atas. itu ada kata-kata Baik SP. itu pabrikan ataupun industri rumah tangga selalu mencantumkan itu ya. Kalau pabrikan bukan SP, bukan PRT, tapi pabrikan itu lebih kompleks lagi. Di situ ada nama makanan yang harus ada ya, nama pembuat pabriknya, kemudian izinnya. nama bahannya, ya, kemudian tanggal kadaluarsa tadi. Itu harus lebih komplit daripada industri rumahan. Industri gitu. rumahan. Ya. Baik, mungkin pemirsa kalau misalnya saat ini Anda sedang membawa atau sedang menikmati konsumsi yang itu adalah makanan kemasan, bisa sambil diperhatikan mungkin ya Pak Ya, Yohanes betul, ya. betul. Selain ada tanggal kedaluarsanya, kemudian Kandungan ada gizinya kandungan kalau zat bisa gizinya. ada. Nah, itu mungkin yang sering Terbuat terkadang dari disepelekan oleh Kita lupakan. Iya, oleh kebanyakan dari masyarakat, Pak. Iya. Karena Tanggal tidak kadaluarsa mengerti tadi ya. tanggal kadaluarsa, kemudian sering dijumpai seperti kandungan gizi. Iya. Nah, itu fungsinya seperti apa? Ya, sebenarnya kita yang tanggal kadaluarsa dulu ya. Iya, silakan. Tanggal kadaluarsa itu kalau bahan itu awet, maksudnya yang berkadar air rendah, yang berbentuk kering, Kering. itu bisa ditulis bulan sama tahunnya saja. Kalau yang umurnya panjang ya, misalkan seperti tepung Tidak terlalu berbahaya kalau keterlambatan gitu, Kak. Tapi kalau bahan itu basah seperti Basah, jus, bahaya sekali. sosis, itu harus Jam, hari itu ditulis sangat menentukan. hari, seperti itu. bulan sama tahun. Gitu. Nah, terkadang kalau untuk makanan basah ini, Pak Yohanes dan Bu Bahya, kadang tidak ada ya mencantumkan. Mencantumkan itu banyak. Kalau makanan tanggalnya. basah yang makanan tradisional memang bebas dari ketentuan pelabelan itu. Oh, Jadi memang tidak ada. Itu baiknya dikonsumsi selama jangka waktu berapa lama, Pak? Yang makanan basah. Iya. Saya kira kalau makanan basah memang makanan yang cepat rusak. secepat-cepatnya. Ya Secepat dalam mungkin. satu hari, jangan Satu hari jangan udah satu harus hari. Mungkin kalau di Amerika itu standarnya 6 jam atau berapa itu sudah Harus Nggak, segera iya, dikonsumsi iya. ya. Karena mungkin Sebenarnya semua jenis makanan tuh harusnya ada labelnya, harus ada kemasannya, kan sebaiknya begitu ya, sehingga Yang jelas bisa orang yang akan dikemas, mengkonsumsi. Heeh. Setiap orang misalnya walaupun hanya jus misalnya kan ada tulisan jus ini dibuat tanggal berapa, hari apa dia udah kadaluarsa, harusnya ada setiap makanan. Tapi ini lagi masalahnya ada keterbatasan daripada masyarakat kita, kemampuan untuk mempengaruhi harga loh. Kadang-kadang kan kalau ada label nanti harganya naik, orang nanti nggak beli. Ini keterbatasan pengetahuan juga dari produsen. ya. Zaman sekarang pengawasan terhadap produk makanan itu untuk anak-anak atau siapa saja itu sudah semakin lemah pengawasannya ya, karena begitu menjamurnya produksi makanan di mana saja di seluruh Indonesia sekarang. Jadi kayak ini jadi PR bagi kita semua ya. Nah sekarang bagaimana peran dari masing-masing ini, orang tua, sekolah, pihak yang bertanggung jawab, misalnya bagian kesehatan barangkali ya, dinas kesehatan harus betul-betul memperhatikan itu. Nah, silakan. Pak Yo gimana? Yang kedua tadi kita singgung masalah kandungan tadi ya. Kalau kita mau lihat isi dari makanan itu dibaca di bagian ingredient di label itu. Itu ada di komposisi mungkin ya, Pak ya? Iya. Komposisi. Ya, pabrik yang betul membuatnya harusnya menulis komposisi bahan makanan itu juga dengan benar juga. Urutannya dimulai dari bahan makanan utama. Jadi Itu kalau contohnya seperti Kandungan apa? utama. kandungan utama ya, contohnya misalkan produk itu katakan susu kedelai. berasa gitu ya, susu berasa, beraroma gitu, maka jangan ditulis aromanya dulu, tapi susunya dulu. Atau susu kedelai. atau jangan ditulis gulanya dulu. Harus bahan pokoknya dulu. Iya, bahan pokoknya dulu. utama. Ya. Itu merupakan cerminan dari perusahaan itu paham apa enggak sistem pelabelan ini. Dan kita konsumen kalau tahu itu tidak betul ya jangan dipilih makanan. Kalau itu tidak betul berarti tidak ada yang mengawasi dia.
Ya. Kalau betul biasanya ada yang mengawasi. Jadi karena syarat itu harus diikuti kan. Baik. Tapi kalau ada orang buat seenaknya berarti dia Tidak mengikuti. tidak mengikuti dan berarti dia belum pernah membuat Itu perizinan atau apa. baik, baik Ibu. Kalau untuk tanggal, saya kembali ke tanggal kedaluarsa tadi, Pak. saya. Kalau misalnya itu kan harus berakhir hari ini, misalnya 9 Mei 2011. Iya, iya. Tetapi karena kemarin masih tanggal 8, Iya. itu masih boleh dikonsumsikah atau harus ada jangka April tanggal sekian itu sudah tidak boleh dikonsumsi Ya. atau bagaimana? Jawabannya Tergantung jenis. mungkin ya dan tidak. Mungkin iya dan tidak. Karena begini, tanggal kadaluarsa itu adalah tanggal perkiraan. Iya. Ya. Cara Dan yang paling penting adalah artinya tanggal perkiraan di mana makanan itu bisa Akan dikonsumsi. Heeh. Nah, tentunya ini jangan lupa ada persyaratannya, syarat dan kondisinya ada. Syarat dan kondisinya. Ya, syarat Nanti aja Pak, ditahan dulu ya Pak ya. Ya. Baik pemirsa, semakin seru saja pembicaraan kita mengenai bagaimana memilih makanan yang baik, terutama berhubungan dengan tanggal kedaluarsa. Jadi Anda jangan kemana-mana para pemirsa, sesaat lagi Stetoskop akan kembali. Baik pemirsa, kembali lagi di Stetoskop dan Pak Yohanes, kita melanjutkan kembali obrolan kita tadi tentang zat pengawet, tentang tanggal kedaluarsa ya Syarat Pak dan ya. kondisinya ya. Iya. Oke. Begini, tanggal kadaluarsa itu adalah tanggal masa berakhirnya bisa dipakai bahan makanan itu. Mhm. Dan kondisinya tadi saya sampaikan, syaratnya dan kondisinya adalah di mana diikuti cara penyimpanan, cara penanganan sebagaimana dipersyaratkan oleh pabrik pembuat. Apabila syarat dan kondisi itu tidak dipenuhi, maka tanggal kadaluarsa itu sudah tidak valid lagi. Iya. Baik. Maksudnya Kalau bisa tadi- maju. Oh seperti itu. Ya. Iya. Kalau seperti yang tadi saya tanyakan Pak, berakhirnya tanggal 9, tapi dikonsumsi tanggal 8, itu masih layak? Masih Kak? Andai kata ditangani Cara dengan cara yang penanganannya benar. sesuai dengan prosedur yang dimaksudkan oleh pabrik, tidak masalah. Contohnya ya, air minum mineral katanya kan ada ketentuan. MDK, Jangan diletakkan di sinar matahari langsung ya terlalu lama. Ya, betul. Walaupun kadaluarsa sudah dikatakan adalah bulan April misalnya gitu ya. Tapi kalau dia naruhnya di panas itu terlalu lama, itu sudah tidak layak. Ya, Pada bulan maju, April, maju itu. sebelum April sudah habis masa kadaluarsanya. Mungkin ini Pak Yohanes dan Bu Bayar bisa dijelaskan ke pemirsa mungkin ya, termasuk cara menyimpan jajanan yang baik sehingga bisa aman untuk dikonsumsi putra putrinya. Ya, Oke. ya. Itu yang seperti apa? Oke, gimana kalau ini saya coba bahwa kalau jajanan itu sudah mateng gitu ya, sebelum disajikan kepada atau sebelum dikonsumsi deh oleh anak-anak atau siapa aja, itu yang penting dalam menyimpannya harus selalu dalam keadaan tertutup, tentunya itu wajib ya, wajib kita tutup, jangan sampai terbuka, karena kondisi terbuka mempercepat kerusakan. Nah itu satu, yang kedua simpanlah pada suhu yang tepat. Suhu yang tepat seperti Iya, apa, Bu? misalnya kalau dia harus hangat, dia hangat terus ya. Jangan sampai malah kalau udah dingin nanti dia akan mempengaruhi kerusakannya. Apalagi kalau sepertinya kalau es sudah jelas itu pasti. Harus Kita dingin. salah suhunya, dia udah encer, udah cair, tidak bisa lagi menjadi demikian. Jadi jangan kita meletakkan makanan itu dalam suhu yang tidak sesuai dengan makanan itu letakkannya. Misalnya kalau pisang pisang jangan kalau pisang lebih bebas ya. Pisang itu bisa kita simpan di udara terbuka, suhu ruangan. Kalau kita simpan di kulkas pun sama kerusakannya. Gitu kan, Efeknya itu sama, efeknya ya. sama. Jadi lama masa simpannya di kulkas dengan tidak di kulkas sama kalau untuk pisang. Nah sekarang kalau untuk misalnya soto misalnya gitu ya. Kita kan soto kan harusnya hangat ya. Kita simpan dalam dingin itu kecepatan dia kerusakan, apalagi dia banyak menggunakan sumber-sumber protein hewani gitu. Jadi kecepatan rusaknya kalau suhunya yang salah, harusnya dia kan berada pada suhu di bawah 4 derajat atau di atas 60 derajat, itu adalah suhu yang aman kan untuk makanan. Kalau kita selalu simpan di suhu tengah itu, kerusakannya semakin cepat gitu. Jadi semakin hangat atau semakin lebih dingin, itu penyimpanan sementara itu lebih baik dia. Oh, seperti Pada itu. saat disajikan dia harus hangat, kita panaskan aja. Ini gitu. yang sering Itu terjadi paling nih Pak penting. Yohanes dan Bu Bayar. Kadang orang yang di rumah karena untuk menghemat supaya besok tidak masak lagi, akhirnya disimpan dalam kulkas tanpa memperhatikan suhu yang tepat. Karena dianggap kalau sudah masuk kulkas tuh pasti akan awet. Nah, anggapannya kan pasti seperti itu. Betul. Berarti itu Ada batas awetnya juga ya Pak Yo ya? Iya. Ada Untuk batasnya. makanan itu kalau mau kita awet, katakan tadi Bu Bahir menyinggung masalah soto ya untuk bekal atau untuk dibawa ke sekolah.
Maka cara menyimpannya tidak seperti soto biasa, tapi pada saat memasak itu sudah harus didesain bahwa ini akan dipakai untuk berapa minggu jam depan misalkan ya. Jadi kuah kita bungkus plastik sendiri. Terus padatannya Sendiri. ada ayam, ada yang lain, kentang dan sebagainya, kita bungkus sendiri, kan? taruh dalam styrofoam, dibungkus dalam plastik wrap, plastik cling ya, masuk suhu dingin, itu akan lebih awet itu. Lebih lama awetnya. Ya. Saya karena tadi Pak Yohanes menyinggung styrofoam, saya jadi ingat satu pertanyaan Apakah Pak. aman? Apakah aman gitu ya? Iya, Ya, karena ya. saat ini kan jajanan itu banyak yang Menggunakan Dikemas plastik, dalam- styrofoam. Nah, langsung kemasan yang bisa. baik itu seperti apa? Nah, ya Pak. Ya, ya, kemasan untuk makanan kita ya. Ah, ah. Kalau kemasan intinya yang penting adalah bisa melindungi dari cemaran, apakah itu debu, apakah dari mikroorganisme dan sebagainya. Dan kemasan itu ya bisa plastik, bisa yang Daun. ya, dan sebagainya. Tapi kalau yang styrofoam tadi itu biasanya kan untuk saji itu, alat saji. Misalkan orang Bukan makan alat mie simpan. instan atau apa, nasi goreng instan atau apa itu untuk snack di sekolah itu pakai styrofoam itu kurang bagus. Karena apalagi kalau Suhu. iya, suhunya tinggi. Suhu makan yang Iya, disimpan di dan- styrofoam itu tinggi, terjadi apa? Reaksi. Dan ada lemak di situ ya. Ada migrasi dari komponen partikel styrofoam itu Partikel yang ada Masuk itu ke dalam pindah ke makanan. makanan. ya. Migrasi itu yang tidak baik karena kalau dikonsumsi dalam Apa jangka bahayanya? panjang itu bisa Zat menyentuh stiren kanker gitu? itu. Partikel polimer dari plastiknya styrofoam Efeknya itu apa itu Pak? bisa ketika pemicu kanker. Kanker. Pemicu kanker. Kalau Iya, iya. semua zat-zat yang ada zat tambahan dalam bahan makanan itu kalau kita makan dia akan mengakumulasi dalam tubuh. Iya, Mungkin tidak semua orang reaksinya sama. Ada orang reaksinya cepat dia bisa mungkin mules atau sakit atau muntah atau tadi Iya. Pak Yo. Bisa orang dia aman, dia sehat terlihat. Tapi berapa tahun kemudian akumulasi itu terlihat. menimbulkan dampak penyakit kanker. Makanya sekarang semakin banyak orang sakit kanker. Iya. Baik. Bagaimana kalau dengan ini Pak Yohanes dan Bu Bahya? Untuk orang tua yang membawakan bekal anaknya menggunakan kotak makan. Saya pernah melihat di salah satu tayangan media cetak. Ada tanda-tanda segitiga khusus Oh, ya segitiga. nomornya itu. Ya. Ha-ha. Itu yang biasanya dibalik di balik Di kemasan. belakangnya apa Ya, ditutup betul, bukan ya, betul. di bawahnya Di itu ya? bawah, di apa istilahnya, di bagian bawah dari Iya, bagian bawah kemasan dari itu, kemasan ya. itu. Itu kode resin namanya, kode resin untuk polimer pembuat plastik itu. Ada 1, ada 2, ada 3 sampai 6 kalau nggak salah itu Nah, ya. itu yang aman ini untuk dijadikan wadah Makanan. menyimpan makanan itu yang mana Pak? Ya, yang aman yang mana? 1 sampai 6 itu semua aman, cuman harus sesuai dengan kondisinya. Di antara nomor kode-kode itu ada yang cocok untuk tahan panas, ada yang tidak gitu. Ya. Jadi kita harus tahu itu. Kalau misalkan ada yang pengen tahu lebih rinci, saya kira nanti bisa di Khusus itu ya, browsing lebih lama. atau di buku-buku textbook itu ada. Jadi misalkan kode 1 itu sifat plastiknya itu Ya. tipis, jernih, nah, gitu. Tapi Misalkan- pada umumnya plastik yang dijual di pasaran dengan harga murah itu tidak tahan dengan panas. Nah, Dia malah bereaksi ke bahan makanan. itu yang Justru yang berbahaya. kualitas tinggi itu lebih mahal kita. Itu bisa panas pun tidak masalah. Ya, Seperti melamin seperti yang dengan dipakai asli. fast food. Nah, itu harus kodenya bukan kode 1 atau 2 itu. Harus kode yang lain. Oh seperti itu. Ya. Karena itu kan banyak sekarang apa ya Betul, ya. betul, sangat- Kadang sangat. pemirsa di rumah yang memiliki putra putri membawakan bekal dalam wadah yang seperti itu karena tidak memperhatikan kode plastiknya. Kalau misalnya ini Bapak dan Ibu di antara plastik biasa, kemudian plastik untuk membungkus nasi, kemudian wadah seperti tadi yang sekiranya aman dan tidak banyak menimbulkan efek di kemudian hari, itu yang mana? Yang mana yang paling aman? Yang Tradisional lagi yang aman barangkali ya. Pisang ya Bu ya. Daun pisang yang paling Iya. aman memang. plastik saat saya ini. kira intinya adalah semua plastik itu tidak bisa dimakan. Karena memang dia non edible. Kemasan yang edible yang untuk biasa dimakan itu adalah kemasan yang terbuat dari ususnya binatang yang dipakai untuk membuat sosis dan sebagainya itu bisa langsung dimakan. Tetapi juga ingat ada sosis yang dikemas bukan dengan itu tapi dengan plastik. Artinya plastiknya tidak bisa Banyak. dimakan Nah, itu. ini mungkin Dikupas. juga bisa jadi informasi untuk pemirsa. Karena kadang tidak kelihatan kan itu Pak, Ya. terlalu tipis Tipis. sekali plastiknya. Betul, betul. Kalau Tapi dipotong bisa dirasakan loh. seperti Kalau itu. ibu-ibu yang Kalau digigit berpengalaman, ya, dia kalau tahu digigit kok rasa. ini enggak bisa. Karena begitu ini loh kok lebih alot ya.
Kalau yang Ya. plastik itu terasa ini pasti bisa dikupas. Tapi kalau yang asli dari itu, permen, dari ya. kulit Kadang-kadang usus ada itu, permen. dia lain kok. Dia lebih mudah sobeknya. Ya, Lebih karena mudah memang sobek. dia jaringan Dia jaringan khusus, saja. ya. Kalau mudah sobek berarti dia bisa kita Bisa makan. dikonsumsi. Jadi kalau Edible plastik coating sulit istilahnya. gitu Oh, ya. seperti itu. Ya, ya. Ya. Baik, ini terakhir Pak Yohanes dan Bu Bahyar. Mungkin ada tips ataupun pesan untuk pemirsa di rumah terkait dengan memilih jajanan yang sehat untuk putra-putri di rumah? Ya, ya. Saya kira untuk keamanan anak-anak kita dan juga yang kita semua, untuk memilih makanan yang baik adalah amati kondisi umum yang pertama kali, apakah itu makanan kemasan ataukah yang tidak dikemas. Kalau kondisi umum menunjukkan penyimpangan dari keadaan normal, dari segi rasa, tekstur, aroma dan sebagainya, maka jangan dipilih. Makanan yang baik itu selalu ditangani dengan cara yang baik, disajikan dengan cara yang baik juga. Apabila penjualnya tidak menangani dengan cara yang baik itu, maka juga jangan dipilih. Tadi misalkan makanan yang suhu dingin harus disimpan dingin, makanan yang panas juga harus disimpan panas. Saya kira itu garis besar bagaimana cara memilih. Mungkin ada. Yang kedua adalah juga dalam memilih jajanan yang baik bagi anak adalah kita usahakan mencari makanan ya, bahan makanan yang seimbang apabila dia tidak dapat makanan itu dari rumah gitu ya. Kalau itu menjadi makanan utama walaupun adalah sebuah jajan, biasanya di rumah dia belum sarapan sehingga dia menganggap jajan itu menjadi makanan utama loh sebenarnya. Nah, kita berikanlah makanan yang variasinya bagus dan seimbang, keseimbangannya. Kalau yang namanya seimbang, dia mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan, ya kan? Karbohidrat, protein, vitamin, mineral, sehingga dia nanti bisa dimetabolisme, semuanya bisa memenuhi kebutuhan gizi. Oh, ya. Gitu Kita ya. hampir lupa satu lagi. Apa Pak Yohanes? Biasanya kebutuhan air untuk anak-anak ini kurang, ya. Nah, Oh iya. Jadi dengan makan snack itu mendorong adik-adik yang biasanya di sekolah itu untuk juga minum air. Jadi pada saat makan snack itu disertai dengan minum cairan. kebutuhan air sehari ya. Ini yang paling Harus baik untuk minimal. anak-anak ini. Ini terakhir ya Pak Yohanes Bu Bahyar. Untuk melengkapi atau memenuhi kebutuhan cairan tubuh, apakah air putih? Karena anak-anak ini jarang yang suka minum air putih, Air lebih putih, suka yang iya. mengkonsumsi yang tadi Pak berwarna-warni gitu ya. Betul, betul. Ya sebaiknya air putih. Air putih Air itu putih bagus itu yang sekali paling bagus. untuk keperluan cairan kita ya. Kalau misalkan tidak mendapatkan air putih ya boleh dari jus atau dan sebagainya lah, jus membuat sendiri yang fresh itu. Ya, pokoknya dari alami ya, semua serba alami. Kalau mau pakai gula yang manis, ya gulanya gula beneran gitu, jangan gula buatan gitu. Gula-gula ya. Jangan gula-gulaan. Terus satu lagi barangkali sedikit bahwa kalau untuk makanan di sekolah kita peran daripada orang tua ya, bisa mengingatkan sekolah untuk menyediakan makanan yang layak lah bagi anak-anak. Jadi sekolah itu harus selalu diawasi juga dong. Ini orang masukan tua untuk peran. pihak sekolah juga Iya, mungkin ya Bu ya. orang tua juga berperan kepada sekolah, saling mengisi ya gitu ya, bahwa selalu mengingatkan bahwa tolong menyediakan makanan yang sehat bagi anak-anak gitu, sehingga tidak sembarangan penjual penjajah yang di sekolah itu bebas masuk, itu yang penting. Itu yang Baik. perlu kita perhatikan semuanya. Baik, senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Pak Yohanes dan Bu Bahyar, juga bisa berbagi banyak informasi tentang tips memilih makanan yang sehat. Terima kasih sudah hadir di studio Dama TV, Pak Yohanes dan Bu Bahyar. Sama-sama. Dan pemirsa, untuk Anda yang memiliki putra dan putri di rumah yang masih duduk di bangku sekolah, tidak ada salahnya jika Anda cermat dalam memilih makanan untuk putra-putri Anda. Karena dengan demikian berarti Anda turut menjaga kesehatan putra-putri Anda. Saya Ica Rizky beserta seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Bertemu kembali di Stetoskop minggu depan setiap hari Rabu mulai pukul 8 sampai dengan jam 9 malam. Selamat malam dan sampai jumpa.